Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat, luar biasa. Nah anak-anak, pada sekolah minggu online hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Ku Masuki ke Gerbangnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, siap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu sepanjang malam ini. Pagi hari ini Tuhan, Kau kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan untuk sekolah minggu. Walau kami dari rumah saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebentar Tuhan, kami mau sekolah minggu, Engkau akan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjut berdiri ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pusri. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Anak-anak siap ya? Duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan pujian Roh Kudus yang manis untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Ku ingin menjadi
kita berjumpa lagi. Kali ini Bu Sri akan membawakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya anak-anak sudah siapkan? Kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa akan pagi yang indah ini. Kami bersama anak-anak kami, Sekolah Minggu Online, GKJ Tirtawening, pada pagi hari ini akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi pelita di depan hati kami semuanya. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini Bu Sri akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kali ini dengan tema Allah lebih besar dari semua masalah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya akan Bu Sri bacakan dulu firman dari Tuhan yang terdapat pada Mazmur 135 ayat yang kelima. Sesungguhnya aku tahu Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu bisa melebihi segala Allah. Anak-anak, kalau ada pertanyaan, benarkah kalau Tuhan itu dikatakan maha besar? Seberapa besar kuasa Allah? Kalau ada pertanyaan, apakah Allah itu bisa menciptakan langit dan bumi? Tentu saja, karena langit dan bumi itu Tuhanlah yang menciptakan. Terus kalau ada pertanyaan lagi, dapatkah Tuhan itu atau sanggupkah untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa? Karena anak-anak tahu upah dosa adalah maut. Jawabannya tentu, yakin bahwa Tuhan bisa. Yang ketiga, kalau ada pertanyaan lagi, bisakah Allah itu menyembuhkan segala penyakit? Tentu bisa, karena di dalam kitab perjanjian baru, di situ banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan, di mana orang-orang yang berpenyakit seperti lumpuh bisa berjalan lagi, yang buta bisa melihat lagi, begitu juga yang kerasukan setan dan sebagainya. Semuanya itu Tuhan Allah yang memberi kesembuhan pada mereka. Tetapi ada lagi, kalau di zaman sekarang ini, di tengah krisis ekonomi itu, dapatkah Tuhan itu memberi rezeki pada orang-orang yang merasa dirinya itu tidak bekerja dan sebagainya? Bisa, asal orang itu dapat bekerja keras, tidak hanya meminta saja, tetapi jika juga harus berusaha. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada waktu bangsa Israel itu hampir masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah pemberian Tuhan Allah, mereka itu mengatakan kepada sesamanya itu, apakah bisa kita memasuki tanah Kanaan itu? Tapi kita lihat saja, siapa pemimpin dari bangsa Israel? Tentu saja Musa dan Harun. Nah, ini anak-anak, ini adalah gambar di mana Musa mengutus 12 pengintai, terdiri dari 10 pengintai dan 2 pengintai. Nah, 10 pengintai, ini gambarnya 10 pengintai dan ini 2 pengintai. 2 pengintai itu adalah Joshua dan Kaleb. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, 12 pengintai ini yang terdiri dari 10 dan 2 itu sebetulnya punya persamaan, ya. Pada waktu mereka itu mengintai, ya, mereka itu mengintai di tanah Kanaan, mereka mengatakan bahwa tanah Kanaan betul-betul tanah yang subur, tanah yang boleh dikatakan penuh dengan susu dan madu. Artinya tanah yang sangat subur, yang enak sekali yang diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, lihat saja orang-orang yang pengintai itu, karena mengintai itu tidak hanya sebentar, lama anak-anak, ya, tapi mereka itu, dan dua-duanya itu, yaitu 10 pengintai dan 2 pengintai itu sama persamaannya, itu mengatakan bahwa negara Kanaan adalah negara yang penuh dengan susu dan madu, artinya negara yang makmur. Coba lihat saja, mereka ini membawa buah-buahan seperti anggur, delima, dan ara. Tetapi anak-anak, di samping itu mereka juga ada perbedaannya. Apakah perbedaannya? Perbedaannya yaitu antara 10 pengintai dan 2 pengintai. 10 pengintai ini mengatakan kepada Musa dan Harun bahwa ternyata negara itu negara yang mengerikan,
di samping negara yang makmur, yang penuh dengan susu dan madu, negara yang berikan karena orangnya besar-besar, tinggi-tinggi besar-besar. Dan kalau bangsa Israel, hanya dianggap sebagai bangsa seperti binatang saja, yaitu seperti belalang. Mereka tentu kalau masuk mesti akan mati, karena kalau mereka berperang mereka tidak mungkin akan menang. Tetapi apa? Kata Joshua dengan Kaleb, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Bangsa Kanaan memang besar, tinggi besar, tapi kita tidak perlu takut karena kita mengandalkan Tuhan, ya, yaitu Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu akan mendampingi kita dan kita akan selamat. Jangan khawatir. Tapi 10 pengintai itu terus suaranya melemahkan orang-orang Israel yang sudah memang ketakutan itu. Orang-orang Israel ternyata lebih percaya pada 10 pengintai ini. Mereka teriak-teriak mengatakan, tidak, kami tidak mau masuk ke negara Kanaan. Nih lihat coba, nih ya, mereka ini Joshua dan Kaleb itu menerangkan kepada mereka, jangan khawatir, jangan meremehkan Tuhan, jangan takut karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Ayo kita masuk. Tapi bangsa Israel ramai sekali, tidak percaya, tidak mau. Kita lebih baik pulang saja ke Mesir. Kita lebih baik jadi budak di sana daripada kita di sini nanti akan mati. Lebih baik kita pergi saja. Kita sekarang ganti saja. Sekarang yang menjadi kepala daripada bangsa Israel ini, jangan Musa dan Harun, ganti yang lain. Musa dan Harun itu kok bisa ketakutan anak-anak. Mereka lalu bersujud dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Tapi suara Joshua dan Kaleb bisa mengalahkan orang-orang yang berteriak-teriak, tenang. Semuanya harus tenang, semua harus percaya pada Tuhan. Kita jangan kembali ke Mesir, tapi kita tetap menerobos. Kita masuk ke negeri Kanaan, karena negeri Kanaan adalah negara yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, bangsa Israel. Tapi orang-orang, tidak percaya, kami takut daripada kami mati di sini. Tidak mungkin. Tapi kalau kamu semuanya itu percaya pada Allah, karena Allah itu segalanya, bisa mengatasi semua masalah. Percayalah, ayo kita masuk. Dan mereka mulai marah. Bangsa Israel mulai marah, ngambil batu, hampir dilemparkan kepada Joshua dan Kaleb. Tapi Joshua dan Kaleb dituntun oleh Tuhan. Mereka tidak takut. Ya. Mereka tidak takut pada orang-orang ini. Nah, Joshua dan Kaleb mengatakan, jangan memberontak kepada Allah. Kalau anda sekalian ini berontak pada Allah, berarti berani pada Tuhan Allah. Apakah kalian itu tidak ingat? Begitu kata Kaleb, waktu kita berjalan dari Mesir ke Kanaan ini, siapa yang menuntun? Tuhan. Kalau anda tuh semuanya lapar, Tuhan yang memberi makan. Kalau haus, Tuhan yang memberi minum. Semua mujizat itu sudah Tuhan berikan. Tapi kenapa kamu tidak percaya? Kamu itu memang bangsa yang sangat keterlaluan. Tidak tahu disayang, tidak dikasih, tidak pernah berterima kasih, tidak pernah mengucap syukur, adanya yang mengeluh saja, menghujat nama Allah. Orang Israel semakin marah, ngambil batu mau dilemparkan. Tapi ternyata Tuhan benar-benar marah. Saudara-saudara tidak percaya pada Tuhan Allah, kamu tentu nanti akan dihukum oleh Tuhan, karena Tuhan Allah itu marah besar terhadap kamu semuanya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, inilah anak-anak gambaran daripada orang Israel, orang yang tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu bisa mengatasi semua masalah. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha murah. Kita jangan meniru orang Israel yang tidak pernah bersyukur. Sudah diberi mujizat segala sesuatu, tapi mereka itu mengetahui, tapi mereka dibutakan matanya, adanya yang mengeluh saja. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, memang Allah itu maha kuasa. Kita tahu
bahwa Tuhan Allah itu sayang kepada kita. Nah, ke-10 pengintai yang tadi menyebabkan orang-orang Israel jadi khawatir tadi, ternyata kena tulah mati sekarang, dihukum. Begitu juga bangsa Israel yang tua-tua yang memberontak ini dihukum oleh Tuhan. Tinggal anak cucu mereka dan Musa, Harun, Joshua dan Kaleb yang bisa masuk negeri Kanaan. Karena mereka apa? Karena mereka percaya pada Tuhan. Mereka selalu hormat kepada Tuhan. Mereka selalu bisa mengucapkan syukur akan berkah-berkah Tuhan. Itulah anak-anak yang harus kita tiru, yaitu kita harus bisa bersyukur pada Tuhan. Anak-anak bisa pandai, anak-anak bisa kecukupan orang tua anak-anak, dan janganlah kita meniru orang-orang Israel yang selalu mengeluh itu. Jangan kita sampai berani sama orang tua, tidak boleh, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Nah anak-anak, kiranya Bu Sri cukupkan sekian. Nah, sampai jumpa. Tetapi anak-anak ingat, ada aktivitas yaitu membuat teropong. Ini untuk mengintai ya, untuk mengintai. Kita meniru Joshua dan Kaleb ya, mengintai negara Kanaan. Ternyata negara Kanaan adalah negara yang makmur. Orang-orang Israel itu menganggap kalau mereka masuk ke negara Kanaan itu mereka akan mati karena ketakutan orangnya besar-besar. Tapi kenapa Joshua dan Kaleb sebagai pengintai itu tidak takut? Karena mereka mengandalkan Tuhan ya. Tuhan mengandalkan Tuhan dan mengetahui serta menyadari kuasa Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka sampai mereka masuk negara Kanaan, negara yang makmur penuh dengan susu dan madu. Anak-anak sebagai aktivitas di rumah, anak-anak membuat ini kertas Pavlov ya. Ini bisa dibuat seperti ini, teropong. Mudah kan? Kalau belum bisa nanti bisa minta tolong pada ayah dan ibu atau kakak ya, sebagai untuk alat pengintai begini. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan angkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia,